Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Berhasil menang mudah di babak pertama Australia Open 2023, namun Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto ogah jemawa untuk menjadi juara. Bermain di Kuwai Center, Sydney Olympic Park, Sydney, Selasa, 1 Agustus 2023, petang, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses membekuk Riantong Jack Wang. Hanya perlu waktu 23 menit bagi pasangan ganda putra peringkat 1 di ranking BWF itu untuk mengalahkan lawan asal Selandia Baru, dengan skor telak 21-14, 21-9. Meski di atas kertas mereka lebih diunggulkan, tapi Fajar Rian menyebut bahwa mereka tidak mau memandang remeh lawannya. Hari ini kita akui, lawan juga lumayan bagus. Kita tidak mau lengah, harus bisa menyerang terus. Kalau main-main, bisa berbahaya, ungkap Rian Ardianto. Di sisi lain, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto mengaku sudah mulai panas, karena sebelumnya mereka juga bermain di Korea Open dan Japan Open 2023. Tak tanggung-tanggung, Fajar Rian tampil di final Korea Open 2023, meski hanya sebagai runner-up, dan mereka juga lolos ke babak semifinal Japan Open 2023, Sabtu lalu. Setelah turnamen maraton selama 3 pekan beruntun, Fajar Rian mengaku harus pintar menjaga kondisi agar tetap prima di Australia Open 2023. Ini turnamen ketiga, jadi kita harus lebih pintar dengan tidak mengumbar tenaga dan menjaga kondisi agar tetap prima dalam bertanding, tutur Fajar. Untung besok kami rehat, sehingga bisa digunakan untuk pemulihan, lanjut Fajar selepas pertandingan Australia Open 2023. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto bukanlah satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang lolos ke babak 16 besar di ajang Australia Open 2023. Rival mereka, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan lolos tanpa harus mengeluarkan keringat setelah lawan asal Kanada memutuskan mundur. Demikian pula dengan pasangan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan yang mendapat bye, sehingga langsung melangkah ke babak berikutnya. Hanya Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani yang gugur di babak pertama Australia Open 2023, saat menghadapi Akira Koga, Taichi Saito asal Jepang. Sementara dari sektor ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi sama-sama meraih kemenangan. Peringkat pada BWF Jonathan Christie diprediksi melonjak drastis setelah finish sebagai runner-up di Japan Open 2023. Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, yang saat ini menempati ranking 9 BWF, diprediksi bakal naik ke peringkat 5 dunia per Selasa, 1 Agustus 2023. Sebagaimana diketahui, Jonathan Christie menjadi runner-up Japan Open 2023. Kepastian itu didapat atlet kelahiran Jakarta tersebut usai dikalahkan Raja Bulu Tangkis Dunia asal Denmark, Victor Axelsen, di partai pamungkas. Bermain di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, pada Minggu 30 Juli 2023, Jonathan Christie takluk 2 game langsung dari Axelsen dengan skor Juli 21 dan 18-21. Kendati kalah, pencapaian atlet 25 tahun itu tidak terlalu buruk karena telah menembus partai final. Menurut akun Twitter Stadminton, ranking BWF juara Indonesia Masters 2023 itu diprediksi akan melonjak drastis per Selasa 1 Agustus 2023. Saat ini, Jonathan Christie masih menghuni peringkat 9 dunia dengan koleksi 68.627 poin. Setelah finish sebagai runner-up Japan Open 2023, Jonathan Christie diprediksi bakal naik 4 tingkat ke posisi 5 besar di ranking BWF. Pemain 25 tahun itu akan mendapat tambahan 9.350 poin usai jadi runner-up turnamen level Super 750 tersebut. Jika dikalkulasikan, Jonathan Christie akan mengoleksi total 72.571 poin. Angka tersebut didapat dari penambahan poin sebagai runner-up Japan Open 2023 dan dikurangi poin Japan Open 2022 yang hilang. Setelah kemenangannya di Japan Open 2023, Axelsen memperlebar jarak dirinya dengan pemain lain. Christie telah kembali ke peringkat top 5 setelah finish sebagai runner-up.
Sen terus mendekati posisi ke-10 teratas, tulis prediksi akun Twitter Stadminton, dikutip Senin, 31 Juli 2023. Sementara itu, sang penakluk Jonathan Christie, Viktor Axelsen, diprediksi akan makin kukuh berada di puncak ranking BWF dengan tambahan 11.000 poin, usai menjuarai Japan Open 2023. Lalu, posisi kedua akan ditempati pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan koleksi 87.211 poin. Sebagai informasi, Jonathan Christie sebelumnya pernah menempati ranking 2 BWF per Selasa 31 Januari 2023. Namun, performa Jonathan Christie yang tak stabil membuat ranking BWF-nya digeser hingga menempati peringkat 9 dunia. Dalam laga antara Jonathan Christie melawan Viktor Axelsen ada hal menarik YG wajib diketahui. Percakapan Jonathan Christie dan Viktor Axelsen di final Japan Open 2023 pada Minggu, 30 Juli 2023, jadi sorotan. Apa yang dibicarakan mereka? Berlaga di Yoyogi National Gymnasium Tokyo, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, dikandaskan sang ranking 1 BWF tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor Juli 21, 18, 21 selama 45 menit. Menariknya, percakapan Jonathan Christie dan Viktor Axelsen jadi sorotan seusai pertandingan final Japan Open 2023. Akun Twitter Badminton Talk mengunggah foto Viktor Axelsen dan Jonathan Christie tengah berbincang-bincang seusai laga final Japan Open 2023. Tak diketahui secara pasti apa yang diobrolkan Viktor Axelsen dan Jonathan Christie pada momen tersebut, tetapi banyak penggemar bulu tangkis yang berfantasi ria secara jenaka mengarang apa yang mereka bicarakan. Dimulai dari cerita hadiah turnamen yang telat turun hingga Jojo yang ngemis, belah kasihan karena akan segera menikah, padahal Axelsen juga punya 2 anak untuk dinafkahi. Pria yang akrab disapa Jojo itu awalnya dibuat tak berdaya oleh sang alien itu karena ia sudah tertinggal 0-11 di interval set pertama. Sempat berusaha bangkit seusai meraih 3 poin beruntun dan mempertipis kedudukan menjadi Maret 14. Jojo pada akhirnya harus takluk dari Axelsen dengan skor Juli 21. Jonathan Christie berusaha bangkit setelahnya untuk menyerang dan meningkatkan tempo permainan hingga ia unggul 8-4 dari Viktor Axelsen pada set kedua. Jojo tetap bertekad mempertahankan keunggulan hingga 13-8 di set kedua ini demi membawa laga berjalan ke babak rubber game. Sayangnya, seusai bermain cukup baik hingga memimpin poin di game kedua, Jojo harus tertikung di momen kritis. Ya, Jonathan Christie harus mengakui kemenangan Viktor Axelsen lagi setelah tumbang 18-21 di set kedua pada final Japan Open 2023 ini. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie akan menghadapi peringkat 1 di ranking BWF Viktor Axelsen pada final Japan Open 2023, Minggu, 30 Juli 2023. Sebelum final Japan Open 2023, Jonathan Christie sempat melakukan tikungan maut yang bikin Viktor Axelsen si alien terkapar di French Open 2019 lalu. Saat itu, Jonathan Christie menang dramatis atas Viktor Axelsen di semifinal French Open 2019, di Stadion Pierre de Coubertin, Prancis, 26 Oktober 2019 lalu. Pada turnamen-turnamen Super 750 tersebut baik Jojo sapaan akrab Jonathan dan Axelsen meraih kesuksesan dengan kalahkan para saingannya. Lalu, keduanya bertemu di babak semifinal. Duel antara Jonathan dan Axelsen cenderung keras. Pada game pertama wakil Denmark sukses menang dengan margin skor jauh Juli 21. Berlanjut pada game kedua, perlawanan keras diberikan oleh Jonathan Christie hingga buat Viktor Axelsen goyah dan justru takluk dengan skor 22-20. Pada game ketiga semakin memanas, karena dua atlet Tepok Bulu ini sama-sama berburu tiket untuk melangkah ke final French Open 2019. Saat skor tipis 20-19, Jonathan tetap melakukan permainan dengan cukup tenang dan sukses melakukan berbagai serangan balasan. Melihat rasa percaya diri Jojo membuat Axelsen merasa terancam dan justru melakukan error usai smashnya mengenai net. Alhasil 1 poin ini langsung buat Jonathan Christie sukses wakili Indonesia di final French Open. Kemenangan Juli 21, 22-20, dan 21-19 terlihat membuat Jojo merasa bersyukur bukan main. Komentator pun menyatakan laga ini berakhir epik.